Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk mengenai penjelasan air mustakmal. Ya, air mustakmal. Air mustakmal kemarin bisa disebut air mustakmal itu apabila airnya kurang dari 2 kolah dan digunakan untuk hal-hal yang wajib. Terus airnya telah terpisah dari anggota yang dibasuh. Selama airnya tidak terpisah, maka di situ belum disebut air mustakmal. Kita basuh yang pertama misalnya wudhu. Nah, selama masih nempel di muka, misalnya muka ya atau tangan, anggap aja muka. Yang pertama itu belum disebut air mustakmal. Selama belum netes atau belum terpisah. Kalau sudah netes itu baru disebut air mustakmal. Nah, tetesannya itu yang disebut air mustakmal. Makanya gini, ketika kita wudhu menggunakan air yang kurang dari 2 kolah. Ini kan sering terjadi. Kadang-kadang kita ada ember kecil, kurang dari 2 kolah isinya, kurang dari 216 liter. Terus kita celupkan tangannya untuk membasuh tangan misalnya ketika membasuh tangan. Selama tangan ini belum diangkat, ini air belum disebut mustakmal. Tapi ketika terpisah, karena ini niatnya untuk basuh, untuk menghilangkan hadas, untuk basuh tangan, basuhan yang pertama. Ketika kita angkat, maka terpisahlah air dengan tangan. Maka air tersebut karena kurang dari 2 kolah sudah disebut air mustakmal. Kayak gitu, ya. Jadi kalau sudah terpisah dari melakukan menghilangkan hadas tadi, udah terpisah dari anggota badan, itu baru disebut air mustakmal. Kalau belum terpisah, belum disebut air mustakmal. Kayak gitu ya. Oke. Nah, terus yang keempat syaratnya, tanpa niat untuk mengambil air. Dan niatnya memang tadi untuk membasuh tangan, bukan untuk mengambil air. Beda halnya ketika untuk mengambil air. Ada dalam misalnya timba atau gayung, ya, kurang dari 2 kolah isinya. Kita ngambil air, kita niat untuk ngambil. Kita ambil air di gayung, niatnya ngambil, tapi untuk membasuh muka. Ya, ngambilnya air, tapi untuk menghilangkan hadasnya atau berwudunya ketika membasuh muka. Maka di sini karena niatnya ngambil, walaupun itu sudah tersentuh tangan, air yang berada di gayung, ketika kita ambil, tetap itu suci, mensucikan, tidak menjadi air mutanajis, air mustakmal. Nah, ketika kita basuhkan ke muka, yang jadi mustakmal adalah yang keluar dari atau yang netes di muka tadi. Atau ketika di tangan, kita pakai tangan kiri, kita ngambil pakai tangan kiri, niat ngambil tidak membasuh tangan kiri, akan tetapi saya niatkan di sini saya ambil terus saya kucurkan ke tangan yang kanan. Nah, kanan kan terpisah dari gayung tadi, maka di sini tidak menjadi mustakmal air dalam gayung tadi. Begitupun sebaliknya, air kanan yang ambil terus kita kucurkan ke kiri, tidak menjadi mustakmal. Tapi kalau berbeda halnya ketika kita ngambilnya itu niat untuk membasuh, misalnya kaki kita celupkan kakinya, niat untuk membasuh, maka jadi ketika diangkat kakinya menjadi mustakmal. Tapi ketika seperti tadi diambil, niatnya ngambil, tidak menjadi mustakmal. Seperti itu ya. Sudah saya kira paham untuk air mustakmal untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, air mustakmal untuk menghilangkan najis, ya. Misalnya untuk mencuci, baik mencuci pakaian atau mencuci lantai dan lain sebagainya. Itu airnya itu air yang pertama, air dituangkan atau dikucurkan pada benda najis yang dibasuh. Ada najis pada baju, nempel di sini. Ya, nempel di sini ada najisnya. Maka syaratnya harus dikucurkan dengan air mutlak. Jangan bajunya, misalnya jangan airnya taruh di ember, terus bajunya baru ditaruh ke ember, maka menjadi mutanajis itu akhirnya menjadi mutanajis. Kalau dikucurkan tidak, ya, tidak. Itu bisa menjadi mustakmal apabila ya tadi dikucurkan terus yang kedua selain dikucurkan ya, yang kedua air tidak berubah rasa, bau ataupun warna. Tadi air mustakmal adalah air yang terpisah dari
barang yang terkena najis tadi, misalnya baju tadi. Ketika terpisah itu tidak berubah baunya masih bau air biasa. Misalnya pakai air tawar ya baunya air tawar, tidak menjadi bau najis, tidak, rasanya pun nggak berubah, tidak menjadi rasa najis, ataupun tidak menjadi warnanya tidak berubah menjadi keruh dan lain sebagainya dikarenakan najis, enggak. Ketika nggak berubah itu baru bisa disebut air mustakmal, ya. Terus kadar air yang telah terpisah tidak bertambah dari kadar air sebelum digunakan untuk membasuh setelah mengira-ngirakan kadar air yang terserap benda yang dibasuh dan kadar kotoran suci yang dikeluarkan dari benda tersebut. Juga kadarnya nggak bertambah, beratnya itu nggak bertambah. Ketika kita basuh, udah nyerap baju diperkirakan nyerapnya berapa liter atau berapa on dan lain sebagainya lah, diperkirakan aja. Nah terus di situ yang setelahnya tadinya 1 cibuk gitu aja lah, kita pakai 1 cibuk kita siramkan ke baju, itu jadinya yang terpisah dari baju itu ketika dikumpulkan lagi 1 cibuk atau berkurang. Tapi ketika berkurang udah diperkirakan yang nyerap berapa, misalnya yang nyerap seperempatnya. Oh ternyata di sini kurang seperempat, berarti sesuai, tidak berkurang kadarnya, maka itu tidak disebut air mutanajis. Tapi ketika di situ ternyata bertambah, harusnya kurang seperempat kok masih tetap 1 gayung, nah itu kan berarti bertambah. Beratnya bertambah, dalam artian beratnya bertambah. Beratnya itu tadinya 1 liter misalnya bertambah menjadi 1 liter lebih sedikit. Nah itu, dan bertambahnya tadi bukan karena kadar kotoran, ya, bukan karena kadar kotoran yang suci, akan tetapi karena najis. Maka di situ ketika tidak memenuhi persyaratan 3 ini, maka disebut air mutanajis. Ya, ketika berubah bau atau warna maka disebut air mutanajis. Sudah nggak bisa digunakan lagi, digunakan untuk hal-hal yang suci maksudnya, ya. Terus juga kadarnya ketika bertambah, maka bertambah karena najis, ya, maka di situ menjadi air mutanajis. Kayak gitu, ya. Itu syarat-syaratnya air disebut air mustakmal, ya, tidak disebut air mutanajis. Saya kira ini udah paham, ya. Terus kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu air yang mengalami perubahan baik warna, bau atau rasa. Salah satunya itu disebabkan benda yang suci. Ini tetap pembagian air yang ketiga, yaitu air yang suci yang tidak mensucikan. Yang pertama air mustakmal, yang kedua air yang mengalami perubahan baik warna, bau atau rasa, sebab disebabkan benda suci. Nah, di sini ada 2, ya. Baik itu berubahnya bisa di panca indera, bisa dilihat, ya, bisa baunya, rasanya, ataupun warnanya bisa kita panca indera, kita tahu, bisa tahu, orang itu bisa tahu. Atau hanya bisa dikira-kirakan saja, Nah, di sini bisa disebut air yang mengalami perubahan yang menyebabkan tidak disebut air mutlak apabila memenuhi 4 syarat ini, kurang lebihnya 4 syarat ini, ya. Disebut air suci tidak mensucikan apabila berubah sebab benda suci yang larut dengan air. Bendanya larut dengan air. Contohnya gula, kopi, teh bisa larut dengan air. Itu nanti perubahannya airnya jadi suci tapi tidak mensucikan. Beda halnya ketika tidak larut dengan air, ya. Ketika tidak larut dengan air, contohnya kayu, ya. Contohnya kayu, itu kan tidak larut dengan air, maka di situ walaupun berubah, misalnya air bercampur dengan kayu, airnya baunya berubah, maka di situ tidak disebut air suci tidak mensucikan, tetapi suci dan mensucikan. Oke, saya cukupkan dulu, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.